Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Ibu mendengar suara saya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama mari kita doakan tuan rumahnya kurang enak badan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Allahumma anta syafi'i la syifa illa syifa'uka adhibil ba'sa ishfihi ya rabbil alamin syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu bi rahmatika ya akramul akramin. Jemaah sekalian, tentu pembahasan kita adalah tazkiyatun nafas. Satu kajian yang berkali-kali saya menyampaikan, ini menitik beratkan bagaimana kita mengelola hati. Tidak bagaimana kita berbicara mengelola kecerdasan kita, otak kita, atau mengelola fisik kita dengan lebih paham bagaimana mencerdaskan diri, menyehatkan diri. Tapi yang banyak kemudian manusia lupa adalah mengelola rohani, mengelola hati. Hati yang setiap manusia memilikinya. Dan hati ini pula, bahasa Nabi kita yang mulia, merupakan penentu baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita ini. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik mudghah itu, gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan baik. Tapi na'udzubillah, apabila rusak, tidak bisa kita jaga, tidak bersih, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga ikut rusak. Ala wahiyal qalb, itu namanya hati. Sudah saya muqaddimai, sudah saya awali di 2 kajian berturut-turut di sini, bagaimana macam-macam hati dalam Al-Quran. Ada qalbun salim, ada qalbun mayyit, dan ada qalbun marid. Ada hati yang sehat, yang salim, yang selamat. Mudah-mudahan hati kita semua ke arah situ insyaallah. Tapi kebalikannya adalah hati yang mati. Insyaallah ini bukan hati kita, ini hatinya orang-orang munafik, hatinya orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka ini. Nah, yang repot, tidak salim, tidak sehat, tapi juga tidak mati, Pak. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Inilah rata-rata yang kita miliki. Dan dengannya pula para ulama-ulama tazkiyah menulis, merinci, Pak, untuk menjadi perhatian buat kita semua. Bagaimana kalau sakit, kita mencoba untuk menyembuhkannya, membersihkannya dari berbagai macam kotoran hati itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau boleh disimpulkan, penyakit hati itu satu sebenarnya, Pak, sumbernya itu dosa, maksiat, ya, dosa atau maksiat atau kesalahan yang disengaja. Apapun bentuk pelanggaran, dosa, maksiat itu pasti mengotori hati manusia, membuat sakit hati manusia.
tergantung bagaimana maksiat yang kita lakukan. Kalau maksiatnya maksiat yang ringan, maka sakitnya pun juga ringan. Tapi kalau maksiatnya sudah merupakan dosa besar, maka hatinya pun juga rusak. Nah, kita juga sudah membahas panjang lebar pula. Silakan dilihat di YouTube-nya nanti ini. Apa kriteria hati yang sehat, apa pula kriteria hati yang sakit. Bapak Ibu, di antara penyakit-penyakit hati itu ada yang meracuni hati. Ini juga sudah kita bahas ya. Ada yang meracuni hati yang kita kenal dengan sumumul qulub, racun-racun hati. Jadi tidak hanya jadi penyakit Pak, tapi penyakitnya langsung menjadi apa? Racun. Dan racun itu kalau sudah kena sama tubuh, itu tidak mudah Pak menyembuhkannya. Harus tahu bentuk racun apa, antibiotik apa yang pas untuk mengantisipasi racun itu. Datang ke dokter pun juga dibedah Pak, dikeluarkan racunnya, dibersihkan, setelah itu dijahit Pak. Begitu sembuh, tidak bisa normal lagi, masih ada bekas di kulit yang dijahit karena racun yang menimpa pada tubuh orang itu. Nah jemaah sekalian, apa racun itu? Satu persatu juga sudah kita bahas. Mulai dari fudulul kalam, banyak bicara, banyak ngoceh, ya, banyak bersenda gurau, banyak pembicaraan tidak ada manfaatnya, diskusi yang tidak jelas, ngalur ngidul, ya, ini pasti meracuni hati. Apalagi pembicaraan Pak yang tidak punya nas, pembicaraan yang tipu-tipu, pembicaraan yang mengandung fitnah, pembicaraan yang menggunjing orang, pembicaraan yang mengadu domba, pembicaraan yang kotor, yang jorok, dusta. Alhamdulillah. Ini kan semua pembicaraannya. Ini pasti membuat hati kita ada apa? Ada racun. Ini perlu Bapak latihan buat sampean satu hari untuk tidak berbicara. Kecuali yang yakin yang sampean bicarakan ini adalah diridhoi oleh Allah. Silakan berbicara. Kalau sampean merasa pembicaraan sampean diridhoi oleh Allah, bicaralah. Makanya kata Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi. Setiap pembicaraan anak manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. La lahu, tidak lepas begitu saja. Alaihi akan dihujat oleh Allah Subhanahu, ditanya pembicaraan gitu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan subhanallah, Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Setiap lafaz kalimat yang keluar dari mulut kita semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Semua pembicaraan kita ini. Maka orang yang cerdas, orang yang bertazkiyah dengan benar, dia tidak mau berbicara kecuali yakin pembicaranya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, diam. Diam itu iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau tidak, liyasmut. Kalau tidak, sampai tidak bisa berbicara baik Pak, diam. Diam itu iman. Diam itu apa? Iman. Allahu Akbar. Oke, ini sudah saya bahas. Dan yang kedua adalah fudulun nazar. Racun hati yang kedua adalah mengumbar pandangan mata. Mata, ya. Mata ini melihat Pak ya. Tinggal sampai tanya, melihat apa? Ya. Melihat yang menguatkan iman atau melihat yang meracuni hati, merusak iman. Biasanya laki-laki ini racun matanya nih Pak, ngelihat lawan jenis. Ya, wanita. Semua Pak kita suka, termasuk yang berbicara ini Pak. Semua suka. Ibu-ibu tolong difahami, fitrah laki-laki itu suka melihat lawan jenis. Hatta kita Pak umur 80 tahun, 90 tahun, melihat wanita masih nyambung Pak, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Perjuangan itu. Betul itu.
Tapi kalau ibu-ibu ngelihat laki-laki biasa-biasa aja, ganteng, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau kita masuk dalam hati, cuma ibu-ibu fudulun nadarnya, racun matanya itu melihat barang, ya, melihat aksesoris, melihat barang-barang yang branded, ya, jilbab yang bagus, para aktivis ibu ya, kaos kaki yang bagus, ya, itu senang itu fitrahnya begitu, perhiasan senang. Makanya jangan kaget, yang namanya mall itu paling banyak yang masuk siapa? Perempuan. Laki-laki tak suka, Pak. Paling ngantarkan saja duduk, ya. Tapi duduknya Pak, matanya ngeliat kemana-mana. Itu musibah kita. Itu racun hati yang kedua. Wa nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Sadarilah, pandangan mata itu merupakan anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis, langsung iblis, Pak. Ya. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa bisa memejamkan matanya karena Allah, aurasahu halawatan, Allah nanti akan memberikan halawa, manisnya iman, Pak. Dia rasakan dalam hatinya. Orang kalau terbiasa ngelola mata, tidak mau melihat kecuali yang dilihat ini adalah yang baik-baik, yang diridai oleh Allah, itu salatnya khusyuk. Baca Qur'annya Pak nikmat, tahajudnya juga tidak ngantuan. Iya betul. Ya. Tapi kalau mata ini sudah rusak, tidak bisa khusyuk salatnya. Ya. Mata ini kalau sudah teracuni oleh pandangan mata yang begitu, apalagi lewat ini Pak ya, lewat HP ini yang semuanya sudah tidak ada batasan lagi saat ini. Ini memang fitnah akhir zaman Bapak. Ini sekaligus melatih ujian iman kita, mentazkiyah diri kita. Oke, saya sudah bahas ini juga semua. Hati-hati, jaga lisan, jaga mata. Yang ketiga, fudulul ta'am. Ini juga sudah saya bahas. Banyak makan, ya, banyak makan. Orang kalau banyak makan biasanya tertutup hatinya. Banyak ya, maksud saya banyak Pak. Tidak sesuai dengan porsinya Pak, berlebihan. Fudul itu berlebihan dalam mengkonsumsi. Apalagi kita ini Pak, kalau sudah 40 tahun ke atas harus tahu diri. Lebih Pak, merusak fisik. Saya merasakan sekali. Proporsional. Kalau perlu sampean diskusi Pak dengan ahli gizi Pak. Saya golongan darah saya apa? A, B, atau O. Umur saya sekian. Apa kira-kira makanan yang pas buat saya? Berapa porsinya tiap hari? Pedomi pegang itu Pak. Panjang umur sampean. Sehat walafiat insyaallah. Walaupun nanti Allah punya takdir masalah kematiannya. Karena kematian tidak harus lihat sehat Pak. Kecelakaan juga bisa mati. Sehat itu Pak. Ya. Perang itu mati juga. Ya mati. Nah saudara ini dimana Allah, cuma kita ingin matinya Pak dalam kondisi sehat. Beda kan? Orang kalau kondisi sehat Pak, segar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kondisi sakit. Sakit Pak, enggak khusyuk salat. Ya kan? Ya. Kalau sakit sampean enggak enak semua Pak. Tapi kalau dalam kondisi sehat, enak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berdoa, ya Allah jangan cabut nyawaku dalam kondisi sakit. Aku ingin mati dalam kondisi segar bugar. Karena saat itu dia sedang semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu membuat sakit ya karena masalah makanan enggak jelas ini ya Mas. Apalagi makanan yang haram. Waduh. Makanan yang syubhat Pak. Ngambil haknya orang. Hati. Ini banyak makanan sekali Pak. Ojo berebut. Ya, jangan berebut Pak. Kasihkan saja pada yang lebih berhak menerimanya. Ya, apalagi malam-malam kayak gini ya. Udah saatnya kita istirahatkan perut kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fudulut ta'am, berlebihan dalam makan itu tidak sehat. Silakan makan ya, bihasbi luqaimat, yuqawi salba, kata Nabi. Cukup beberapa suapan yang penting Pak terpenuhi otot-otot kita ini ya Mas sekalian. Kalau Nabi mengatakan sulusun bi ta'amihi, sepertiga makannya, sepertiga minumnya, sepertiga untuk kita bernafas jemaah sekalian. Jangan mumpuk Pak, mumpuk lagi. Oh,
tambah lagi. Walaupun halal Pak, jadi racun. Minimal racun terhadap fisik kita Pak. Karena banyak makan, sakit. Ketika sakit, akhirnya tidak bisa beribadah Pak. Rusak juga hati kita. Ya, apalagi yang dimakan kenyang terus haram juga Pak. Aduh. Alhamdulillah ya. Oke, ini juga sudah saya bahas. Yang keempat adalah fudulul mukhalatah, salah dalam pergaulan, kelebihan dalam pergaulan, salah dalam memilih teman. Bapak, pandai-pandailah sampean melihat kanan kiri sampean ya. Siapa teman akrab sampean? Pastikan Pak, sahabat sampean sahabat yang punya iman, sampai sahabat yang ahli takwa. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minah. Janganlah kalian bersahabat kecuali yakin sahabatmu itu orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makan makananmu yang ada di rumahmu itu ketika kau undang orang, pastikan yang kau undang itu adalah orang yang bertakwa. Kayak begitu Pak. Kenapa? Karena ingin sampai dalam kondisi makan pun Pak tepat sasaran. So kalau sampean makan dengan orang tidak ahli iman Pak, yang dibicarakan ngaco. Apalagi sengaja makannya ngajak ke kafe Pak. Di situ ada musiknya, joget-jogetan. Kenapa? Yang ngajak siapa aja Mas? Ya teman Pak. Tapi kalau teman yang baik Pak, Masya Allah, pasti ada tawasaw bil haq, ada tawasaw bis sabr, ada tawasaw bil marhamah. Nasihat menegakkan kebenaran, nasihat untuk mengingatkan sabar dalam hidup ini. Sahabat yang baik Pak, yang mengarahkan sampean menuju surga. Sahabat yang baik itu sahabat yang tidak punya kepentingan. Kepentingannya ingin masuk surga. Ya, dan ini sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Dulu Pak di zaman Nabi, setiap sahabat itu Pak punya satu orang yang saling mendekat, saling berukhuwah karena Allah namanya. Rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Menasihati karena Allah Pak. Menegur karena Allah, memberi karena Allah, juga tidak memberi karena Allah juga. Tidak ada kepentingan ya Mas sekalian. Bersahabatnya itu murni dari hati yang tulus, ingin masuk surga sama-sama. Seperti itu. Nah, ini sekedar Pak, sengaja saya mengulangi apa yang saya bahas di sekian pertemuan di sini, karena pengajiannya kan 4 bulan sekali saya di sini Pak. 3 bulan atau 4 bulan sekali. Bulan kemarin, 4 bulan kemarin juga libur Pak, tak bisa. Jadi sudah 8 bulan kita nggak ketemu ini teman sekalian. Subhanallah, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Saya tadi tersentuh. Ini juga ketika Allah menerangkan kepada kita tentang penyakit-penyakit hati, racun-racun hati, Allah juga memberikan solusinya ya, obatnya. Namanya Pak, asbab hayatul qulub, sebab-sebab hidupnya hati. Bagaimana kita menghidupkan hati ini? Izinkan saya malam ini keluar dari kitab ini Pak, karena ini momennya momentum mengakhiri Rajab, masuk Sya'ban, lagi Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini Pak, ini bulan-bulan tazkiyah. Bulan bagaimana kita bisa menghidupkan apa? Hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang dibacakan tadi oleh Imam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila apa? Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Insyaallah cukuplah. Maha suci Allah. Ini ayat Allah Pak memproklamirkan dirinya. Aku loh yang berkehendak. Maha suci diriku ini. Allah Pak Maha suci yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah diperjalankan oleh Allah pada waktu malam. Yang menjalankan siapa Bapak? Allah ya. Sepakat ya? Asra, yang menjalankan bi'abdihi, hambanya.
lailan pada waktu malam. Jadi Nabi Pak tidak jalan sendiri. Jadi nanti sebenarnya Pak, logika-logika kita sudah terpatahkan itu. Allah kalau sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apalagi cuma menjalankan begini jemaah sekalian. Jadi tidak perlu diskusi Pak, apakah Nabi itu jalan rohnya apa fisiknya? Nah, lagi apa bedanya Pak roh dan fisiknya Pak? Ini kan ada Pak orang yang mencoba melogika-logikakan ya Mas kan. Sebenarnya Allah sudah mengatakan subhanallah, aku maha suci loh. Di mana aku menjalankan hambaku, yang menjalankan siapa? Allah Pak. Selesai sudah. Memang kalau kemudian dilogikakan tidak nyambung. Mana ada orang berjalan dari Ka'bah, Makkah Mukarramah, Masjidil Haram ke Al-Aqsa, melewati Madinah sampai ke Al-Aqsa, naik Pak ke langit yang paling 7, Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril pun tidak bisa nyampe ke sana Pak. Sampai di sini tugasku, kata malaikat. Langsung ketemu Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi Pak ke Al-Aqsa, terus balik 1 malam. Ini pesawat secepat apapun pula Pak, kalau ada sekarang pesawatnya langsung hancur Pak. Karena gesekan udara begitu cepat. Langsung hancur besinya Pak, tembaganya nih Mas sekalian. Tak kuat. Tidak ada Pak. Tapi kalau ketika sudah Allah mengatakan subhanalladzi, selesai sudah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi yang menjalankan siapa? Allah. Lailan, pada waktu malam. Ada apa dengan malam ini? Kenapa kok tidak mengatakan naharan? Kan lebih jelas Pak, bisa ngeliat kemana-mana ya. Lailan. Ini supaya jadi peringatan buat kita. Manfaatkan malam Pak untuk sering berkomunikasi dengan Allah. Jangan main gaplek, jangan nonton bola, ya, jangan main HP, jangan apa lagi Pak, dan jangan-jangan ya, jangan cangkruan juga. Malam itu minimal bagi kita malam Pak, ya untuk istirahat lah. Ya. Tapi sangat indah. Tidak full istirahat, luangkan sejenak malam itu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata siapa itu Ibnu Muqaddam, seorang tabi'in, laulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Andai kata tidak ada malam, rasanya saya tidak ingin berlama-lama di dunia ini. Dengan malam itu saya bisa khusyuk berkomunikasi dengan siapa? Allah. Lailan. Nah, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu, inilah satu-satunya masjid atau dua-duanya masjid yang disebut dalam Al-Quran. Masjid. Saya berdoa malam ini, mudah-mudahan jenengan sebelum meninggal dunia bisa berjumpa dengan Masjidil Haram. Bisa melaksanakan ibadah haji. Paling tidak bisa umroh ya. Paling tidak. Terus juga ditakdirkan sebelum meninggal dunia bisa menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita. Sebenarnya setiap jenengan memasuki momentum Islam ini, semangat kita juga semangat memerdekakan Al-Aqsa. Sengaja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Aqsa ini. Sebelum saya bahas masalah ini, kenapa Pak disebut dua masjid ini? Supaya sampai hidup ini Pak tidak pernah lepas dengan masjid. Dan sebaik-baik salat kita kaum laki-laki di mana? Di masjid. Ya. Masjid. Bahkan jadikan masjid rumah kedua saya. Kalau perlu Pak, rumah pertama saya, rumah kedua saya, rumah saya ini. Sehingga fokus sampean bagaimana saya bisa memakmurkan masjid. Orang pemakmur masjid bukti kalau orang itu punya iman. Orang hobi masjid, orang itu pasti punya iman. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumahnya Allah, masjidnya Allah, itulah orang yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat itu. Jadi untuk melihat khususnya kita kaum laki-laki punya iman atau tidak, lihat Pak, sampai senang tidak sholat di masjid? Ya, senang tidak masjid menjadikan tempat komunikasi saya dengan Allah, berdialog saya dengan Allah? Itu ukurannya, Mas. Oke. Walaupun di sini disebut Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, saya selalu mengatakan di mana-mana, tolong sampai begitu masuk masjid, Pak, posisikan masjid itu perwakilan Masjidil Haram. Ya. Sampai masuk masjid, Pak, masjid apa saja, Pak? Masjid Ampel, Masjid Al-Akbar, Masjid Al-Falah, Masjid Ar-Rahmah, Masjid Said, Masjid Kemayoran, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Irsyad, Masjid mana lagi nih, Mas? Masjid Al-Huda, Masjid Kembang Kuning. Posisikan itu perwakilan saya, begitu Pak. Begitu masuk masjid, seakan-akan saya masuk Masjidil Haram, di depan saya ada Ka'bah. Itu orang semangat kita. Kenapa sampai disebut begitu oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa, Pak. Ya sudah, namanya manusia kadang-kadang terus hang. Seakan-akan sampai ada di raudhahnya Rasulullah. Raudhah atau raudhah? Yang bernama berapa? Sebelah kiri sampean itu Rasulullah ya, Mas. Beda salatnya, Pak. Ya, ketika tahiyat terakhir, Pak, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu seakan-akan sampai nyapa Allah, Pak. Allah juga nyapa Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi. Kita pun juga nyapa Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak ingin dikuasai sendiri, Pak. Karunia ini Nabi juga menyapa kita juga, Pak, mendoakan wassalamualaikum wa ala ibadillahi wassalamualaikum. Malaikat kagumnya mereka kalian. Keluar lantunan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawat terbaik kita ucapkannya, Allahumma shalli ala Muhammad. Pakai sayyidina juga boleh, Pak. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Bayangkan, Pak, ketika Allah masuk, sampean duduk, Pak, di masjid seakan-akan di raudhah, Pak. Di sebelah kiri sampean ada Rasulullah. Beda ya. Beda. Inilah tazkiyah yang sebenarnya. Salat yang sampean lakukan, Pak, ada ruhnya. Masuk dalam hati, Pak. Dinikmati tasyahud akhir itu, Pak, bagi Fatihahnya. Dan saya tak ini panjang kemana-mana jangan sekalian. Ini kita penutupannya, Pak. Terasa sekali. Wa shallaita ala Ibrahim. Apalagi sampai pernah ke Ibrahim, Pak. Saya pernah masuk ke masjid apa namanya, Khalil Ibrahim jemaah kalian di tepi barat di Palestina. Itu kuburannya, Pak, dengan ibunda Sarah. Ya, kemudian di depannya itu ada masjid kuburan Nabi Allah Syuaib dan ibu Rabi'ah. Mereka bilang Rebeka, Rabi'ah. Itu masjid memang unik ya, Mas sekalian. Itu masjidnya 3 agama, Pak. Kalau Jumat kita Jumatan kaum muslimin penuh. Tapi kalau besoknya, Pak, dipakai Yahudi. Karena Nabi Ibrahim diakui oleh mereka, jemaah sekalian. Nabi Allah Syuaib juga diakui oleh mereka. Kita juga mengakui juga. Nanti hari Ahad ya, Pak, jadi gereja. Lu udah bisa ini. Makanya konfliknya, Pak, di sana itu ila yaumil qiyamah. Konflik ideologis, Pak. Salah ngomong, perang betulan, tukaran betulan. Makanya Palestina itu jemaah sekalian dahsyat, jemaah sekalian. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi? Salat, Pak, ya, minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Nah, tidak bisa juga, Pak, sampai bayangkan seakan-akan di Al-Aqsa. Saya mencoba begitu, Pak. Di masjid kiblatnya itu itu salat di situ seakan-akan ya di situ, Pak. Posisikan di situ kita. Itu Masjidil Aqsa kiblat pertama kita. Sebelum kemudian ada tahwil pengalihan kiblat ke mana? Ke Mekah ini, ke Ka'bah Muslimah itu, jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, kalau boleh saya menyemangati sedikit kali kajian tazkiyah. Nabi dari sini Mekah Al-Mukarramah, Masjid Haram, Masjid Aqsa naik. Saya ini kalau bicara detail panjang ya.
setengah hari pun tidak akan selesai bahas masalah Isra Mi'raj ini, karena kisahnya banyak hikmah-hikmah besar. Tapi yang jelas Pak, kita harus juga berterima kasih pada nabinya orang-orang Yahudi ya. Yahudi yang benar tentunya Pak ya. Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu katanya Pak, Nabi begitu turun ketemu dengan Ibrahim, turun lagi ketemu Musa Pak, langit yang ke-6 itu. Musa Pak, memang Musa ini orangnya kalau ngomong ceplos-ceplos, nggak ada basa-basi Pak. Musa itu. Makanya ketika berkomunikasi dengan Fir'aun, saudaranya Harun yang dibawa Pak. Karena Harun lebih bisa berdiplomasi gitu. Nabi itu dicegat sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Terjadi dialog kan ya. Dapat apa kau dari Allah? Aku dapat perintah salat. Berapa banyak? 50 kali. Hah? Kata Musa. Ini bahasa saya Pak ya. Hanya naik kau lagi. Naik lagi. Ya Jibril antar Muhammad. Ini kasihan. Kasihan dia, kasihan umatnya. Aku sudah pengalaman. Umatku cuma sehari 3 kali. Tidak dilaksanakan. Yahudi Pak. Yahudi ini kan senang nantang Pak. Senang yuhadithul kalimah amma wadhi'i. Senang berselisih dengan nabinya. Dan dikerjakan. Itu sampai terjadi dialog yang panjang Pak. Sekali sampai terakhir berapa? 5 kali. Aku yakin umatku akan bisa melaksanakan ini. Dan ternyata Pak pas betul ya Pak. Dan itu memang sengaja Pak. Sengaja rentetan kisah begini supaya sampai nyambung Pak. Al-Anbiya ikhwah. Para nabi ini semua bersaudara Pak. Semua nabi misinya sama Pak. Liya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an, untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Syariatnya apa? Berbeda-beda. Sebagaimana puasa besok ini Pak. Umat sebelum kita semua berpuasa, semua nabi berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Semua berpuasa. Tidak ada yang tidak berpuasa. Cuma mungkin model puasanya beda-beda caranya. Yahudi katanya Pak, Bani Israel putus puasanya apa? 2 hari berturut-turut Pak. Ya. Wisal Pak. Cuma boleh berbuka malamnya, hari pertama buka, tapi tidak boleh makan makanan yang disentuh oleh api Pak. Terus lanjut, baru hari keduanya makan yang disentuh oleh api. Terus begitu. Kita alhamdulillah ya, kita proporsional Pak. Sangat pas. Saya tidak bicara puasa, bicara salat dulu. Kota 5 naik lagi Nabi Pak, menerimalah perintah ini. Inilah Bapak Ibu satu-satunya perintah dalam agama kita yang cara Nabi menerimanya Pak langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lewat perantara Jibril Pak. Jibril hanya mengantarkan Pak. Tapi menerima wahyu kewajiban salat ini langsung dari siapa? Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat Pak turunnya di dunia. Puasa turunnya lewat Jibril di dunia. Haji turunnya lewat Jibril juga di dunia Pak. Jihad turunnya di dunia. Semua perintah syariat yang lain di dunia semua kecuali salat. Ini menunjukkan betapa sakralnya, betapa istimewanya ibadah salat ini. Dan jangan main-main Pak. Orang Pak tidak puasa, tidak ada yang berani mengatakan dia kafir Pak. Orang tidak mengeluarkan zakat, ya selama dia salat, selama bersalat, tidak ada yang berani mengatakan dia kafir. Orang tidak mau haji, tidak ada orang yang mengatakan dia kafir. Tapi kalau orang meninggalkan salat Pak, hadisnya jelas. Al-farqul ladzi bainana wa bainal kufri as-salat. Yang membedakan kami umat Islam dengan kekufuran ini, kekafiran ini, salat Pak. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa mendirikan salat berarti dia telah mendirikan Pak agama, menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama. Di riwayat yang lainnya Mas sekalian, wa man tarakaha faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat ini, dia terang-terangan memproklamirkan dirinya saya kafir. Main ini. Makanya orang munafik Pak tidak dicap kafir zaman itu karena dia salat Pak.
Itu ukurannya jemaah sekalian. Jangan main-main dengan salat jemaah sekalian. Dan insya Allah ya akhi, kalau bapak ibu salat di nomor satukan dalam hidup ini Pak, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini solusi bapak ibu. Salat ini menyelesaikan semua masalah kita. Salat ini Pak yang ruwet-ruwet jadi lancar. Naam. Sampai kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman aqamaha fahuwa ila ghairiha aqwam." Barang siapa seseorang yang mendirikan salat, insyaallah amanah-amanah yang lain lebih dia tegakkan, lebih dia jaga, lebih dia perhatikan. Tapi waman dhayya'aha, barang siapa melalaikan salat, fahuwa ila ghairiha adya. Terhadap amanah-amanah yang lain lebih enggak karuan lagi, Pak. Sambil lihat Pak orang-orang yang bermasalah, Pak. Rata-rata salatnya bermasalah. Tadi saya juga ngisi di kantor pajak Jagir, Pak. Kepala kantornya juga ada semua, Masya Allah. Saya ikut senang gitu. Pak Kakarwil, saya bilang, Pak kepala kantor, ini untuk sampai untuk melihat Pak, siapa karyawan. Lihat di masjid saja Pak. Sambil lihat Pak, katanya ke masjid jarang kena kasus-kasus bermasalah. Nilep korupsi ya, tidak akan terjadi itu. Rata-rata orang ketika bermasalah dengan salatnya, peluang dosa itu terbuka lebar baginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan salat. Dan nanti ya hisab yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat apa? Begitu ditanya salat dulu Pak, tidak nanya haji, tidak nanya infak sedekah, tidak nanya apa tahajud, tidak tanya bacaan Quran, tidak tanya apa puasa, tanya salat dulu Pak. In kubilat salatu, kalau salatnya diterima, kubila sairu amal, langsung Pak, Allah langsung meremnya Pak. Kalau bahasa kita Pak ya, bahasa kita Pak, itu langsung puasanya, zakat, semua yang baik-baik terima langsung. Allah Akbar. Tapi wa in ruddat salatu, kalau salat jadi tolak, walaupun umrah tiap Ramadan, haji 2 tahun sekali, infaknya kemana-mana, bangun masjid di mana-mana, rudda sairu amali, tidak dilihat Pak masalahnya. Maka kita tidak mau main-main dengan apa? Inilah satu-satunya syariat Bapak yang tidak jatuh dalam kondisi bagaimanapun pula. Nah, laki, perempuan, tua, muda, sehat, sakit, kaya, miskin, wajib. Hatta sakit keras sekalipun Pak, selama masih sadar, tidak jatuh kewajiban salat itu. Walaupun nanti harus bisa dijamak ya, bisa dijamak yang sakit keras, tapi tidak jatuh. Ini yang banyak di antara kita kadang-kadang kurang mengawasi Pak. Orang tua kita yang sakit, selama dia sadar Pak, wudhukan dia, ingatkan dia salat. Ini tidak jatuh kewajiban itu. Jatuh kalau dia hang. Apa hang ini? Ada nggak sadar, pikun, gila. Makanya salat itu Pak harus waras ya. Kalau gila tidak punya kewajiban. Ya, berarti kalau orang tidak salat gila. Logikanya kan begitu Pak. Logikanya begitu. Salat ini jatuh kewajibannya bagi orang yang gila Pak, pikun. Berarti kalau ada orang tidak salat, ya gitulah. Nah saudara, jangan main-main Pak bab ini. Solusi bagi kita masyarakat muslim. Ini panjang kalau saya bahas ya Pak. Ini kemana-mana. Waktunya sudah mau habis Pak. Sudah tinggal 5 menit ini, tutup jam. Saya belum masuk pada itu Mas. Padahal saya mau bahas puasa ini Pak. Oke. Nah saudara, ini satu ya. Jadi kewajiban salat itu sampai diistimewakan oleh Allah. Nabi dipanggil secara khusus kemana? Posisikan ya antum ketika salat seakan-akan tidak berisra Pak, nyambung hati sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
berhadapan di rumah Allah, disebutkan dua masjid ini Pak. Artinya buat kaum laki-laki aib salat berjamaah itu di mana? Kecuali dalam kondisi tertentu begitu akannya katanya Ustaz Samsul Ma'arif akan bangun masjid di daerah ini insyaallah. Ini kamu ini apa? Rebut bareng-bareng ya. Jangan dia sendiri mikirin Pak. Ayo kita bareng-bareng. Ini peluang ke surga. Nah, saudara yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat Pak. Salat seperti itu dan disebut ada dua masjid ini supaya kita punya komitmen dengan masjid. Jadikan masjid rumah kedua kita. Kalau bisa rumah ke satu kita ya. Ya agak susah lah, rumah kedua lah dengan apa ya. Nah, saudara yang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini saya sampaikan kata-kata Al-Aqsa. Ilal Masjidil Aqsa. Yang menarik lagi, alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Subhanallah. Innahu was-sami' al-basir. Kenapa Al-Aqsa Pak dikatakan tempat yang diberkahi? Berkahnya di mana Ustaz? Perang terus. Justru perang itu Pak keberkahan bagi kita. Iya kan? Ada peluang cepat mati syahid. Antum berpikir dunia terus sih. Perang itu Pak, cara Allah hanya sampean Pak teringat. Saya bantu saudara saya. Ada barokah di situ ya. Harta sampean jadi barokah Pak. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Dan Al-Aqsa ini Pak sampai hari kiamat akan bergejolak. Ini miliknya Allah Pak. Sama sebagaimana Masjidil Haram juga miliknya Allah. Sampai hari kiamat akan dijaga Pak. Dan berkali-kali Yahudi ingin membakar Al-Aqsa Pak. Tidak berhasil. Ingin menghancurkan, merobohkan, tidak berhasil Pak. Ini milik Allah. Milik Allah. Nah saudara, artinya apa? Seharusnya semangat kita setiap kita masuk momentum Isra Mi'raj, semangat kita juga semangat ingin memerdekakan Al-Aqsa ini, Palestina secara keseluruhan jemaah sekalian. Dan alhamdulillah Pak, adanya gejolak di situ umat semua Pak sadar ya. Terutama bangsa kita ini Pak. Bangsa kita ini Pak bangsa nomor satu di dunia yang perhatiannya kepada Al-Aqsa. Nah, diakui dunia Pak. Sampai Trump mengatakan, sudahlah, pindahkan saja orang-orang Gaza itu ke Indonesia. Disebut Indonesia loh. Karena begitu welcome-nya. Karena ada Saudi Pak. Tanahnya lebih banyak Saudi daripada kita. Lebih banyak Mesir Pak. Sina itu Pak, semua padang pasir semua jemaah sekalian. Itu Gaza ya akhi, lebarnya cuma 7 km Pak. Memanjang 35 km, diisi 2 juta orang. Itu mungkin 1/100-nya Sinai Pak. Kasih 1/10 Sinai selesai, tidak ganggu pemerintahan Mesir Pak. Tapi ini Izzah. Dan di situ ada daerah namanya Asqalan di Gaza. Saya pernah masuk, saya 2 kali ke Gaza jemaah sekalian. Di situ ada namanya Asqalan. Asqalan itu Pak, kata Nabi, Asqalan sautullahi fil ard. Itu cambuknya Allah di muka bumi ini. Makanya Pak, dibombardir sedemikian rupa oleh Israel yang katanya negara terkuat di Timur Tengah Pak. Ditakuti semua negara Arab Pak. Tidak hanya itu Pak, Israel juga dibantu oleh Amerika Pak. Dibantu oleh Inggris Pak. Dibantu oleh Jerman, Prancis, Singapura ikut-ikut juga bantu Pak. Australia juga bantu, Filipina, Thailand bantu Pak. Kamboja bantu Pak. Hanya Indonesia dan Malaysia tidak bantu dan Brunei nyaman karena kita negara muslim Pak. Allah Akbar. Kalah minta damai Pak. Karena tahu Pak, ditelanjutkan Pak, hancur Pak. Jadi nggak tahu Pak bagaimana harga di kemarin dilepas 4 wanita ya, tentaranya Pak, tentara wanita dilepas. Itu dirawat Pak. Diajari keterampilan selama 1,5 tahun. Jadi di penjaranya nggak nganggur mereka Pak. Diajari ngaji Pak. Mereka juga bisa baca Al-Quran selama 1,5 tahun. Masya Allah. Dan tahu makanan kami setiap hari berubah berbeda-beda. Karena orang Israel Pak, makanannya istimewa. Saya masuk ya ini. Orang kalau masuk ke Palestina Pak, kalau pasti visanya visa Israel Pak, tidak bisa tidak.
walaupun tidak distempel di paspor kita Pak, hanya kertas kecil saja ya Pak, kalian. Istimewa makanannya Pak. Organik semua di situ Pak. Tidak ada yang salah-salah. Kormanya korma terbaik Pak di dunia ya Pak kalian. Cuma karena mereka yang produk rasanya gimana gitu Pak. Kita ingin boikot memang ya. Tapi terbaik sebenarnya Pak. Pisangnya pisang terbaik Pak. Anggurnya anggur terbaik Pak. Otak mereka jangan. Dan antum kalau masuk tepi barat zaman sekalian, tepi barat Pak, Israel itu kayak Eropa. Begitu masuk nanti ke daerah muslimnya Pak, ya Palestina. Jadi dikasih ke satu kecamatan Pak. Nanti jauh kecamatan, emang dipisah-pisah Pak. Tapi mayoritas Israel Pak. Negara dalam negara Pak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu masuk saya Pak, saya tuh masuk ke Hebron Pak. Masuk ke Hebron, kumuh lagi Pak. Kumuh, tak karuan. Saya jadi saksi jemaah sekalian. Tapi itulah kadang yang dibuat begitu Pak. Ya, gimana nggak mau kumuh? Semua transportasi ditahan, dikelilingi oleh Israel jemaah sekalian. Nah saudara, ini sampai hari kiamat ada peluang jihad bagi kita ya. Inilah Pak makna alladzi barakna haula. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda kebesaran kami. Mereka nanti ujung-ujungnya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Israel sekarang ya, hampir Pak ini Pak, veteran-veterannya Pak yang baru perang Pak, stres semuanya Pak. Nah, justru yang di penjara Pak, yang ditangkap sama Hamas Pak, apa? Fresh semua Pak. Dan mengakui mereka beradab, mereka punya aturan, mereka tidak pernah menyiksa kami. Setiap hari makanan kami berubah-ubah, menawarkan mereka besok mau makan apa, ditawarkan kami. Karena pada kata kita Pak, ketika menangkap orang bukan untuk nyiksa, untuk kasih pelajaran. Kan begitu. Kemarin 4 orang itu Pak ditukar dengan berapa aja Pak? Ditukar dengan 200 Pak. Tawanan Palestina yang sudah dicap oleh Israel Pak, tawanan seumur hidup. 200 orang. Para mujahidin semuanya Pak. Tak usah. Linuriyahu min ayatina. Alhamdulillah. Ini Pak ada peluang masalah ya kan bagi kita. Itulah barokahnya ya akhir. Kita nyumbang. Akhirnya saya bisa bicara begini juga Pak ya. Bisa bicara Pak. Siap apa itu Palestina? Kenapa sampai begitu Palestina? Nah ini yang saya bicarakan Pak. Saya merenung Bapak. Kok ada ya rakyat begitu sabar dibombardir sedemikian rupa. Ratusan ribu rumah hancur. Ya puluhan ribu lah. Puluhan ribu rumah hancur. Tapi mereka itu tidak protes sama Hamas, sama Mujahidin. Lanjut terus, ini terhormat. Kenapa Pak? 2 rahasianya Pak. Saya berani mengatakan 2. Yang pertama as-salat. Salat. Saya pada waktu itu musim dingin, kayak sekarang ini Pak. Musim dingin. Ya biasa, saya alarm saya bangunkan. Biasa saya jam 3.30 saya bunyikan Pak. Saya bangunkan teman-teman kepala NGO yang dari Indonesia ini Pak. Saat kita di sini mau lihat mujahidin masa salat saja antum tak musa, ke masjid saya bilang Mas. Ke masjid Bapak. Allah Akbar. Kita tidak dari dia Pak. Ini di Gaza. Di Gaza. Subhanallah itu masjid Pak harus sudah penuh. Setengah 4 sampai sana jam 4 lah. Penuh masjid Pak. Yang satu baca ini, yang satu pakainya rapi-rapi, pakai jin, pakai ini. Yang tua yang semua. Masjid Pak ngurung kayak bunyi leban, ngaji Pak. Wah kita terlambat saya bilang. Terlambat subuh ya. Karena orang sudah pada ngaji semua. Kenapa? Salat tidak dimulai-mulai Pak. Saya bilang ayo kita salat di akhir. Saya nanya, ini salat sudah 1. Lesa ya akhir lesa. Bagi sana wanus, 1 jam setengah lagi baru subuh. Subuh setengah 6 Pak. Itu subuh setengah, kalau musim pagi kan malamnya banyak. Ya, itu maghrib Pak. Maghrib setengah 5 sudah maghrib ya Mas kalian. Nanti baru matahari terbit Pak setengah 7.
Lebih banyak malamnya daripada apa? Daripada paginya, siangnya jamaah kalian. Setengah 6 Pak. Ya Allah. Saya bilang ini rahasianya ya. Setengah 4 Pak, masjid sudah penuh ditempati oleh jamaah Pak. Baca Quran, mereka siap untuk salat jamaah. Mendekati subuh 3/4 jam Pak, sudah penuh masjid jamaah saya. Ini rahasianya kenapa bangsa ini tegar Pak menghadapi masalah. Kita ini Pak kena krisis saja, apa? Covid kemarin Pak, masjid ditutup semua. Ya, akhirnya alhamdulillah nak ke masjid. Bukan alhamdulillah. Allah Pak. Unik Pak. Saya melihat Pak, umat kalau masjidnya penuh, masyarakat sekitarnya Pak di situ pasti diberkahi oleh Allah SWT. Saya perhatikan begitu Pak. Masjid yang kalau dikelola dengan benar, jamaah subuhnya penuh, sebagaimana maghrib dan isya penuh, sebagaimana subuh juga begitu, itu pasti Pak, daerah itu daerah yang aman, tenang, tentram, damai, tidak banyak masalah. Ada masalah Pak, tapi bisa menyelesaikan masalah itu karena diikat salat di mana? Di masjid. Pak, sekali lagi, ilal masjidil haram, ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi sekali lagi, ini kaitan dengan tazkiyatun nafs Pak, jaga salat ini ya. Ini satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, langsung Nabi menerimanya di langit Pak, bukan di dunia. Jibril sudah lepas tangan, silakan. Sampai di sini jatahku, mengantarkan bahwa aku tidak punya kapasitas untuk bisa naik ke atas lagi. Nabi berjumpa dengan Allah Pak, terimalah kau amanah salat. Inilah Pak satu-satunya ibadah. Saya melihat merenung betul Bapak Ibu. Tidak ada Pak di dunia ini agama manapun pula yang ngajak pengikutnya Pak, umatnya berkomunikasi dengan Tuhannya 5 kali sehari. Pilihannya kita ini. Sampai merasa tidak Pak? Halo, 5 kali loh Pak, sampai berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan kita. Orang Yahudi Pak nunggu hari Sabtu. Ya, orang Nasrani Pak nunggu hari Ahad. Kita sehari. Pernah ada yang bosan Pak? Kenapa Pak? Ini mukjizat memang Pak. Dan subhanallah, semakin sampai menikmati Pak, semakin ngangeni Pak. Pengen ketemu dengan subuh besok Pak. Pengen berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya salat ma'asyar muslimin. Terus yang kedua, momentum ini jangan lupa jenengan untuk memikirkan saudara kita di Palestina. Saya berharap pengajian ini Pak semuanya terlibat ya. Walaupun hanya Rp1. Lagian Rp1 udah enggak ada nilai. 1.000 lah ya, 1.000. Walaupun 1.000. 5.000 lah Pak, masa enggak bisa 5.000 Pak? Tunjukkan dari hati sampai yang paling dalam, ini untuk saudara saya. Siapa tahu Pak, dengan 5.000 itu dikumpulkan semua, itu bisa jutaan Pak, bisa meledakkan kepalanya orang Israel. Nah mustahil. Anda berkontribusi Pak. Inilah makna alladzi barakna. Kata Allah, innahu huwas sami'. Allah tahu loh ya, mendengar loh ya, siapa hambanya yang sedang membicarakan masalah Palestina. Basir, siapa hamba yang menolong saudaranya di Palestina itu. Allah tahu betul jemaah sekalian. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir Pak, sebelum saya tutup, ini sengaja peristiwa Isra dan Mi'raj diletakkan pada bulan mulia, bulan Rajab, dari 4 bulan mulia yang Allah siapkan pada kita tiap tahunnya. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan waktu. 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia ya, 3 berturut-turut. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah ya. Ini namanya Asyhurul Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat. Ini bulan-bulan haji ya. Yang satu menyendiri Pak, namanya Rajab. Rajab itu diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Apa kira-kira hikmahnya? Ini supaya sampean Pak punya kepedulian. Ini bulan mulia. Puncak kemuliaannya ada peristiwa Isra dan Mi'raj, salat.
Karena nanti saya akan berjumpa dengan bulan yang lebih mulia lagi. Apa itu? Ramadan. Di Ramadan Al-Quran turun. Di Ramadan Pak, rukun Islam yang ketiga atau yang keempat diperintahkan kepada kita untuk puasa 1 bulan penuh. Sampai yang di bulan Ramadan bisa melaksanakan rukun Islam yang ketiga itu, puasa Ramadan. Di bulan Ramadan pula, Allahu Akbar, Allah menyiapkan 1 malam. Kalau sampai berjumpa dengan malam itu, apakah beribadah, apakah baca Quran, apakah zikir, apakah salat malam, ya, apakah beramal saleh, apa saja berjumpa dengan malam itu, Allah takdirkan sambil melihat berjumpa dengan sampai seakan-akan beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Namanya malam Allah dan di bulan ini pula Pak, atas izin Allah semua jin dan syaitan dibelenggu, tidak masuk ke dunia manusia Pak. Makanya ibadah jadi apa? Jadi agak ringan Pak. Kalau nggak ringan Pak, berarti nafsu kita kuat, lebih kuat dari setannya Mas sekalian. Tapi rasa-rata Pak, kalau kita bisa mengendalikan nafsu, nikmat kita beribadah. Di bulan Ramadan pula ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan pula Pak, pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satu pun yang tertutup. Dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Apa? Seakan-akan mengatakan, ini loh tempatmu kalau kau sukses mengikuti madrasah Ramadan. Ini Pak, terkait dengan bulan Rajab ini. Makanya dulu orang-orang terdahulu Pak berdoa khusus, minta doa barokah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya, dan pertemukan kami dengan bulan. Hari-hari ini adalah hari-hari menjadi keberkahan. Barokah itu Pak, ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Maka ya monggo Pak, kalau kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, Rajab ini bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami. Tanaman itu Pak sampean jaga terus, sampean sirami ya, artinya dijaga Pak, lebih semangat lagi. Ramadan Pak sampean tinggal metik amal saleh. Kenapa? Karena terbiasa, kebiasaan 2 bulan ini Pak sampai terbawa di bulan Ramadan. Saya kok yakin betul jenengan akan menikmati puasa Ramadan kalau hari-hari ini sampai juga sering berpuasa sunnah. Saya yakin betul sampai akan menikmati tiada malam kecuali salat tarawih. Kalau malam-malam seperti ini sampai juga salat malam, walaupun hanya 1 rakaat witir. Saya yakin Pak sampai akan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau hari-hari Rajab dan Sya'ban ini Qurannya sampean. Mudah-mudahan ini semua jadi perenungan buat kita semua. Ini Pak rentetan kehidupan kita seperti itu. Alhamdulillah malam ini sudah masuk malam 1 Sya'ban. Nah, 1 Sya'ban. InsyaAllah 29 hari atau 30 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Marhaban Ramadan ya. InsyaAllah. Ayo Pak, kurangi cangguruan sampean, kurangi ya. Main HP, main apa, kurangi ya. Hati-hati makan Pak, perbanyak puasa sunnah, Qurannya dibaca. InsyaAllah semua ini akan membuat kita menghadapi Ramadan. Pastikan Pak, seakan-akan ini Ramadan teristimewa bagi kita. Amin. Bahkan Ramadan seakan-akan Ramadan terakhir di saya, karena Ramadan tahun depan mungkin saya tidak jumpa lagi. Sehingga seakan-akan ini Ramadan yang terbaik dan teristimewa ya, seperti itu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah karuniakan kita Pak untuk semangat beribadah, salat tepat waktu, Quran dibaca setiap hari, puasa Senin Kamis kita jalankan. Syukur kalau bisa puasa Daud, bahkan puasa Sya'ban Pak boleh sambil puasa tiap hari. Kalau memang sanggup tidak ada masalah. Nanti tanggal 28 sambil berhenti. Ya, Nabi pernah melaksanakan begitu zaman. Kalau memang sanggup, tidak sanggup ambil Daud, tidak sanggup Senin Kamis, tidak sanggup 3 hari saja Pak. Tidak sanggup juga memang tidak niat puasa. Nanti bakal jadi beban Pak puasa Ramadan nantinya Mas sekalian. Harus ada walaupun berpuasa Senin Kamis minimal di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa nas'aluka
شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم بارك لنا في باقي هذه الأيام من رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين خاصة مرض بابا سمسم ومعلم. اللهم اشفه شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.